Tobat gitu. Tentu saja. Benar. Betul. Jadi tanpa tobat yang benar juga imannya nggak akan timbul. Sebetulnya secara implisit ya tersirat pertaubatan ada di sini Pak sebetulnya. Iya. Jadi dalam rangka menuju ke iman. Iya betul, memang. Jadi memang hukum agama tidak bisa diparsialkan, memang kita harus betul membaca sepenuhnya Al-Quran tuh. Kan ada seminimalnya usaha kita ya, yang mungkin nggak terbiasa baca Al-Quran, seminimalnya baca dulu terjemahannya dulu lah gitu, sambil belajar baca yang baik gitu. Terjemahannya dipahami isinya dulu gitu. Nanti kalau sudah terjemahannya sambil belajar bahasa Arabnya dicek ulang tuh terjemahannya, betul nggak nih terjemahannya sesuai atau enggak gitu, jadi bertahap. Jadi Allah pun tidak akan beri beban kepada kita yang kita tidak mampu, ada tahapan. Jadi di satu ayat saya di sini sudah kelihatan pertama bahwa iman di call gitu. Nah, untuk memperoleh iman yang di call harus aslamna dulu, jadi berserah diri kepada Allah Ta'ala. Aslamna. Nah, kemudian ayat yang lain di surat yang sama 49 ayat 7 sampai 8. Dan ketahuilah olehmu, ini saya terjemahnya, bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Nah, itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kamu amat cinta kepada iman, habbaba. Ini ya fi'il madi ya, jadi prosesnya udah. Jadi bukan keimanan yang baru, tapi keimanan yang panjang sebelumnya. Habbaba ilaikumul iman, orang yang sudah memang mencintai al-iman. Kemudian wa zayyannahu fi qulubikum gitu, dan menjadikan zayyannahu, iman itu dalam qalbmu gitu kan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, terjemahannya menghias hati gitu. Jadi zayyannahu itu menghias hati, jadi hiasan hati, menghias hati. Jadi iman itu di hati gitu. Nah, di sini baik di ayat 14 maupun di ayat 7 98 ini ya. 78. Ya. Karena di ayat 8 itu ada fadlan minallah wa nikmah gitu. Jadi nikmat itu sebagai sebuah anugerah, fadilah, dan sebuah nikmah. Nikmah itu ke an'amta alaihim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat gitu. Itu diberi keimanan. Dan kita sudah mempelajari kan kalimah iman di ayat 7 dan ayat 14 ini adalah al-iman. Tentang al-iman sudah dipelajari gitu. Itu sudah keimanan martabat 2 ya, muncul cahaya dari minyak zaitun itu gitu. Di sini kan di awal ini Pak di redaksinya wa'lamu anna fikum Rasulullah.
Nah, jadi yang dimaksudkan Rasulullah di sini apakah Rasulullah yang dulu atau setelah kenabian Muhammad? Kan juga ada utusan-utusan. Nah itu memang dalam Al-Quran kan juga setiap umat juga ada rasulnya, gitu. Jadi yang umat tidak membawa syariat gitu. Oh jelas sudah Mas Hari. Tidak membawa syariat. Tidak. Jadi termasuk juga di sini dalam kategori ini. Jadi kategori rasul itu pertama setiap umat ada rasulnya. Gitu. Di antara umatnya ada yang sudah hilang kan, seperti umatnya kaum Samud, gitu. Sodom Gomorrah gitu, penduduk Arom gitu, itu sudah pada hilang umat itu gitu. Nah kalau sekarang muncul peradaban baru, umat-umat baru pasti ada rasulnya. Sampai hari kiamat ada juga tuh. Sampai hari kiamat gitu, masih ada rasul-rasul itu. Tapi pasti hak tidak akan membawa syariat baru. Semua itu syariat Muhammad gitu. Kalaupun ada pun membawa syariat Muhammad. Proses pengangkatannya gimana tuh Pak? Rasul-rasul itu? Rasul-rasul dalam kategori ini itu seminimalnya waliullah. Ya artinya setelah kenabian Muhammad sampai akhir zaman kan ada rasul-rasul. Iya. Nah, itu proses pengangkatannya oleh Allah tuh gimana? Itu dijadikan aja orang-orang dari kaumnya, dari kalangannya. Dia mencari Allah, dia dianugerahi nur iman seminimal langit 3 gitu, dan diberi pangkat rasul, utusan. Nah para waliullah itu kategorinya utusan gitu. Jadi kalau ada seorang waliullah hak tapi ya yang hak pasti itu punya memiliki memiliki atribut rasul sebenarnya gitu. Walaupun rasul yang wali, jadi bukan rasul yang nabi. Tapi kalau rasul-rasul ini berarti yang minimal udah bertemu diri nih. Oh pasti. Kalau wali Allah bertemu diri. Tidak seorang mengangkat diri jadi seorang wali kecuali dia memang Allah Taala yang mengangkatnya gitu. Makanya sudah. Qad arafa nafsa. Iya. Betul. Jadi bukan dilihat dari akademiknya. Bisa orang kampung itu bisa itu yang kalau Allah kehendaki ya kun fayakun jadi aja. Jadi sesuai dengan misinya gitu. Dan itu nggak bisa dikejar. Jadi minimal dia udah mengendak, udah sampai pada dia udah sampai mengenal diri. Pasti Pak, pasti itu sebuah syarat utama. Karena tidak bisa mengangkat diri. Kalau tidak bisa mengangkat diri. Sudah dari langitnya begitu. Dan istilah rasul, ya kalau ada sebuah umat, ada rasulnya gitu. Tapi Ruhul Kudus pun rasul dalam diri. Iya. Gusti dalam diri, Ruhul Kudus itu. Rasul. Jadi ada setiap orang yang bertemu diri, walaupun dia bukan seorang wali, kalau ketemu diri, dia punya rasul dalam diri. Gitu. Tapi dalam dirinya gitu. Kalau dimaksud dengan mujaddid? Biasanya mereka mujaddid. Mujaddid kan ada hadis otomatis dalam tiap 100 tahun. Iya, itu waliullah. Itu waliullah. Yang dimaksud dengan mujaddid itu waliullah. Waliullah. Mesti waliullah. Mesti itu. Entah waliullah tingkatan langit 3, langit 4, langit 5, tapi waliullah. Bismillah. Cahaya iman itu pemberian, anugerah nggak bisa dikejar, tidak bisa. Contoh seorang waliullah yang dia fuqaha, yang dia seorang umaro, misalkan di Iran itu pernah siapa, Imam Khomeini itu waliullah, tapi buat kalangan Syi'i gitu. Jadi walaupun untuk kalangan mereka, tapi Allah sayang sekali ke mereka gitu. Karena banyak orang-orang yang terjebak dengan waham macam-macam ya gitu. Tapi Allah pun mengutus kepada mereka sebuah kaum di Iran, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri gitu. Jadi nggak mungkin misalkan ke orang-orang Syiah mesti ada seorang wali Allah yang dari Sunni, nggak akan diterima.
Betul nggak diterima. Tapi kalau umpama Khomeini kita dikategorikan waliullah, Hmm. juga berlaku bagi orang-orang Sunni begitu. Berlaku. Jadi seolah-olah para wali itu akan masuk ke waham masyarakatnya dulu, gitu. Jadi waham masyarakatnya. Jadi ada areanya nih yang mau ditransformasi itu masyarakatnya Walayah. seluas apa aja walayahnya. Walayah. Ada area gitu. Seluas satu negara, satu RT, satu provinsi gitu. Nah itu si tokoh itu, wali itu yang sudah bertemu diri itu pasti akan diberikan semacam kuasa kodrat diri. Kuasa itu belum bahas itu. Yang akan bisa masuk secara bertahap ke waham masyarakatnya dulu gitu. Jadi kalau Khomeini memang ke golongan Syi'i. Ke golongan Syi'i gitu, golongan Syi'i. Tapi juga bukan berarti nggak berlaku buat orang-orang non Syi'i. Justru itu makanya kalau tingkat para wali Allah pasti ada oleh-oleh buat semua orang gitu. Gitu. Dan akan bisa kita bedakan Pak ya, misalkan ini. Kalau misalkan ada ulama terkenal Iran siapalah gitu ya, entah Murtada Mutahhari siapa gitu. Dengan seorang Imam Khomeini misalkan, itu beda, bukunya beda. Biasanya kalau yang afdol itu sudah tidak membincangkan masalah ghadirukum. Masalah perubahan kekuasaan politik nggak biasanya itu. Udah lain tentang ma'rifat sholat, tentang akhlak, tentang itu aja. Jadi sudah lagi tidak bingung masalah perebutan kekuasaan zaman dulu. Tapi ulama-ulama yang belum afdol betul, biasanya masih berkutat masalah masih dendam gitu, masalah. Rasa-rasa dendam. Ya, masih di situ aja. Hal-hal yang seperti itu yang kita tahu kan bahwa Syi'i itu juga punya keyakinan yang berbeda dengan. Betul dalam hal itu ya. Hal itu. Karena memang juga kalau kata guru kami sih emang di antara para sahabat yang paling tinggi emang akhirnya ya gitu. Itu emang Ali emang. Ali. Jadi mereka punya reason gitu. Sahabat yang Punya paling tinggi yang paling tinggi itu Ali gitu. Tapi itu mungkin setelah pas Abu Bakar, Umar itu yang makomnya paling tinggi. Jadi wajar kalau mereka juga menuntut untuk khalifahan atas mereka gitu. Maksudnya sahabat terbaik ketika khalifah yang 3 meninggal. Sebetulnya bukan terbaik karena juga semua sahabat tuh tak terbandingkan ya. Semua sahabat Rasul tuh mulia, tinggi, takwa tak terbandingkan sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau orang tidak berpengetahuan itu suka begini, yang paling tinggi yang jadi pemimpin gitu. Tapi belum tentu. Karena orang itu kan punya walayahnya itu, punya kudrohnya, punya misinya gitu. Ada hadis Pak yang mengatakan bahwa Rasulullah itu gudangnya ilmu, Ali itu Pintunya. Benar Iya. tuh hadisnya. Betul. Makanya Ali itu kan mengatakan aku adalah titik di bawah huruf ba. Oh, iya. Gitu. Jadi karena emang memang faktanya gitu. Di antara sahabat Rasulullah yang banyak itu yang paling banyak mengeluarkan hikmah emang Ali bin Abi Thalib, memang faktanya. Nahjul Balagho. Jadi ada hadis-hadis Rasulullah yang syarat hikmah, yang misterius itu, yang tinggi-tinggi ada keluarin dari dari Imam Ali memang. Nahjul Balagho itu memang tinggi-tinggi gitu. Cuman memang itu kan kalau kaidah pensahihan harus ada, mereka bikin sebuah kategori sahih dalam baik matannya maupun perawinya kan begitu ya. Gitu. Semakin banyak periwayat hadis semakin sahih pada prinsipnya gitu. Tapi justru biasanya kita bisa bayangkan ilmu rahasia itu Rasul pun tidak akan mengedarkan secara luas gitu. Adilnya Rasulullah. Kenapa? Karena kalaupun ngomong sembarangan orang tidak akan paham ilmu rahasia itu. Tentu akan bilang ke orang-orang yang mampu menerimanya, ke Ali misalkan, atau ke Abu Bakar, Umar, atau ke Abu Hurairah, siapa gitu. Mereka yang menerimanya gitu. Yang diketahui punya kemampuan Buat menerimanya itu. Nah karena hanya sedikit orang
mampu dan menerima itu, maka akan sedikit sumber kan, sedikit perawinya, sedikit perawinya, tidak akan banyak. Kalau menuntut sekian perawi untuk mensahihkan sebuah hadis, gitu, itu jadi kurang di dukungannya yang hadis seperti itu, otomatis, itu otomatis. Tapi tidak semua, tidak berarti sebuah hadis yang cuma satu sumber itu tidak benar, betul nggak? Tapi kalau ada hadis tunggal, hadis ahad, seperti yang sering dibawakan oleh Abu Hurairah, dan itu diklaim oleh Syi'i bahwa itu tertolak. Iya, memang. Keyakinan orang-orang Syiah bahwa hadis-hadis Abu Hurairah itu kebanyakan ahad. Nah Jadi itu nggak perlu dipakai, ditolak gitu. betul, karena kan sebetulnya kesyiahan itu munculnya di zamannya mutaakhirin dari zaman Rasul, jadi bukan di zaman Nabi sebetulnya itu, bukan zaman Nabi. Jadi dan kalau Rasulullah itu mewasiatkan khalifah kepada Ali secara khusus, akan dibela habis oleh Ali. Udah kan seorang pejuang aja, seorang kesatria betul itu. Mau terbunuh bukan seorang yang ingin jabatan gitu. Kalau Rasulullah mewasiatkan serahak kepada Ali, kalau bahasa saya pribadi, tidak akan didiamkan. Berani mati buat membela wasiat Rasulullah gitu. Beliau bukan orang yang munafik yang hanya menerima khalifahan Umar, Abu Bakar, nggak mungkin. Itu sifat-sifat yang tidak akan melekat ke tokoh-tokoh besar. Pilihan. Iya. Dipilih. Betul. Jadi kalau begitu bahwa ada 12 imam Syi'i, saya kira juga mereka yang dianggap imam Syi'i juga belum tentu dikultuskan seperti itu. Mau dia. Nah, pada prinsipnya yang 12 yang diimamkan gitu. Itu memang orang tinggi-tinggi. Gitu. Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, memang tinggi-tinggi, memang sufi-sufi dan ketemu diri semua. Iya, belum tentu mau mereka menerima kultus seperti yang tentu saja. oleh Syi'i Tentu saja gitu. Bahkan contoh lucu ya, misalnya para putranya Muhammad Al-Baqir atau Ja'far, itu ada nama-namanya, malah putranya ada Umar, Abu Bakar, itu namanya. Mereka punya putra-putra pakai nama-nama itu, nama-nama sahabat-sahabat yang dibenci oleh kalangan yang sekarang gitu. Kan lucu. Kontradiksi kelihatannya. Iya, kontradiksi. Kalau saya dulu memang banyak mengkaji konflik Syiah dan Sunni, jadi tahu betul gitu. Cukup tahu lah, bukan tahu betul. Cukup tahu. Sempat rame zaman kapan di Bandung masalah sini. Jadi gitu. Konfliknya tajam. Jadi sebetulnya zaman sekarang ada apa ya? Tapi memang Allah sudah mengirim seperti itu. Jadi karena ada golongan yang terdemarkasi menjadi Syiah, gitu, tetap Allah mengutus walinya ke situ, gitu. Tentu harus di golongan mereka. Dan sang Imam Khomeini ini, gitu, itu juga baca kitab-kitabnya itu sudah jarang mempersoalkan masalah kekhalifahan, jarang. Langsung aja ke hikmah, ke tasawufnya, bahkan ada bukannya itu juga kurang diterima oleh orang-orang Syi'i yang ada sekarang. Tentu saja. Karena juga kehadiran Khomeini di Iran itu, kalau kata teman-teman kami yang Syi'i itu mengangkat kembali khazanah irfan gitu, tasawuf yang dulu nggak ada gitu, nggak disukai di mereka itu. Jadi mengangkat kembali khazanah tasawuf. Jadi jasa besar Khomeini itu diantaranya dunia irfan diangkat lagi. Sekarang hidup lagi Pak di Iran itu irfan. Cukup hidup. Tasawuf hidup lagi. Cukup hidup. Karena mereka tuh orang-orang pintar sih ya. Terus belajar. Iya, memang Rasulullah mengatakan seandainya ada ilmu, kata Rasulullah, seandainya ada ilmu setinggi bintang Suraya, ini saya kaum dari Salman Al-Farisi akan bisa menempuhnya. Iya. Jadi kaumnya Persia akan bisa meraihnya gitu, kalau kata Rasulullah. Dan dalam sejarah ya bang, mereka Umar Khayyam lah itu. Jadi orang-orang Persia yang bisa ilmu sainsnya, juga para sufinya, jadi banyak keluar dari kalangan mereka. Baik, itu intermezzo. Jadi tadi kembali ke sini bahwa al-iman itu kaitannya ada kaitan antara al-iman atau iman di qalb. Satu lagi yang sudah dibahas juga, surat 58 yang menghubungkan antara iman dengan qalb.
ayat 22. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Nah, yang tengah-tengah nih. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Al-iman. Itu al-iman. Al-iman. Wa iyyadahum biruhin minhu. Itu Ruhul Kudus, Pak. Itu Ruhul Kudus gitu. Biruhin minhu. Hmm. Hu-nya itu kemana itu? Hu darinya. Iya, nyanya itu kemana larinya? Menguatkan dengan ruh darinya. Nyanya itu kemana? Ke kataba kali ya. Kataba. Domir. Imannya ruh enggak? Hah? Mungkin imannya. Iya, memang terkait jadi. Iman itu muzakkar. Nggak punya ruh. Itu kan muzakkar. Kataba, ulaika kataba. Mereka itulah yang dia telah menuliskan, betul nggak? Kan siapa yang membuat iman tampil di hati? Pasti Allah. Oh, berarti Domir huwa. Jadi hu-nya hu Allah, Pak ya? Allah. Domir Allah. Domir huwa ya. Domir Allah. Domir Allah. Domir Allah. Domir Allah. Kalau katabanya huwa gitu. Iya. Jadi ruh dari Allah gitu. Ruh dari Allah. Jadi jelas kita lihat antara qalb dan iman terkait ya. Iman sama qalb. Satu lagi surat Az-Zumar 39 22 juga.